Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita, sehingga kalau kita ada sampai dengan pagi hari ini, semua karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah hari ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekali lagi untuk masing-masing hening berdoa kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita hari ini sungguh Tuhan dimuliakan dan setiap kita yang hadir diberkati. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai 6 berkata, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan Roh-Mu yang hidup. Mari sekarang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penghormatan dan penyembahan kepada Dia, Allah yang besar, yang telah memelihara kita sampai dengan hari ini. Nyatakan ekspresimu tentang kesadaran kita bahwa Dia Allah yang besar, dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Biarlah ungkapan ini sungguh lahir dari hati kami yang rindu akan jamahan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami pulang dengan sukacita dan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan yang berkumpulan ini. Haleluya. Yakin bahwa Engkau hadir di sini. Engkau hadir untuk menerima pujian kami. Engkau hadir untuk menerima penyembahan kami. Engkau hadir untuk memberkati kami. Engkau hadir untuk berbicara kepada kami. Karena itu lawatlah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau nyata
Kami pertaruhkan kelentangan kemahakuasaan-Mu. Biarlah jadi untuk hormat Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Kami bukan kami tabiskan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pada pagi hari ini. Nama Tuhan, di mana Tuhan berkumpulkan kita kembali dalam sepanjang aktivitas kita pada hari ini. Tuhan berkumpulkan kita boleh bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Kita siap memuji nama Tuhan. Kita mengatakan Allah dahsyat. Bila dari utara sampai selatan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Sampai sanjung. Sebenarnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Maaf, untuk persembahan kita untuk yang bertugas untuk undang di depan. Kasih nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Apa yang baik kembali kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, kebaikan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berterima kasih kepada kami dan kepada kami, sehingga kami memberikan persembahan kami
setiap pengumuman nanti akan diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian melalui sosial media ya, karena kan saat ini kita sudah tidak ada untuk jemaat. Nanti untuk informasi baik keuangan ataupun apapun nanti akan di-share melalui sosial media. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah kita boleh menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, agar kita dapat melakukan dan berbuah di dalam kehidupan kita. Angkat pujian kita. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tidak takut. Yesus, syukur bagimu. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita sama-sama katakan pujian ini kembali. Biarlah setiap kata kalimat ini kita imani, setiap langkah kita, setiap perjalanan kehidupan kita percaya Yesus yang memegang tangan kita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan siapkan, akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita memberi pujian ini. Aku tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta kami. Aku tidak bimbang, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Aku percaya itu Tuhan. Amin, benar Tuhan, tidak takut Bapak. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
segala situasi dan kondisi hidup kami. Terkadang kami lemah, karena itu mampukan kami, bakar semangat kami untuk kami berjuang, sehingga halangan apapun yang merintangi kami dalam mengarungi perjalanan hidup ini, kami dapat mengatasinya, karena kuasa-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih. Biarlah melalui puji-pujian kami hari ini merupakan ekspresi sikap hati kami yang bergembira karena-Mu. Karena ada kesempatan bagi kami untuk hidup, karena ada kesempatan bagi kami hari ini berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena itu terimalah ungkapan hati kami melalui puji-pujian hari ini yang memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu, bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan bicara kepada setiap kami. Baik firman Tuhan yang kami dengar hari ini, sungguh kami dapat menyimaknya, memperhatikannya secara benar, dan firman-Mu itu dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah manifestasi daripada firman Allah. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasan dan ketidakberdayaan. Biarlah Roh Allah sendiri yang menguasai hati pikiran kami. Dan hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ibadah ini, biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang menjadi materi pembelajaran kita dalam bulan ini. Dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya berharap bahwa dalam minggu ini ya kita sempat membaca bagian firman Tuhan ini untuk menghangatkan ingatan kita kembali tentang pelajaran kita bersama-sama, yaitu tentang penabur yang kita beri tema pada perenungan kita, yaitu hati yang baik untuk firman Tuhan. Ya, hati yang baik untuk firman Tuhan. Saya akan hanya menguraikan secara cepat saja tentang gambaran daripada apa yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu, yaitu di mana ada seorang penabur yang menaburkan benih. Ya, benih itu jatuh ke 4 jenis tanah. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di bebatuan. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Ya, Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nah, keempat jenis tanah di mana benih ini jatuh adalah merupakan perumpamaan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, yang merupakan gambaran daripada hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Ya, kita sudah selesai dengan pendahuluan bahwa penting bagi setiap orang untuk bagaimana menyiapkan diri, menyiapkan hatinya, sehingga bagaimana firman Tuhan itu ketika kita baca, kita dengarkan, dapat masuk dengan baik dan mengambil tempat yang baik, sehingga firman Tuhan itu boleh tertanam dalam arti bahwa menetap, ya, menetap kemudian bertumbuh, artinya bahwa memengaruhi hidup kita, dan hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan, bukan dikendalikan oleh suasana, bukan dikendalikan oleh perasaan subjektif kita, oleh emosi kita, oleh jalan berpikir kita sendiri,
tapi benar-benar firman Tuhan itu menjadi rema. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah manifesto daripada firman Allah itu sendiri. Sehingga dengan demikian, keseluruhan aspek hidup kita menggambarkan bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ini tujuannya. Tetapi yang menjadi persoalan dan juga dipersoalkan oleh para murid ialah bahwa kenapa ketika Yesus memberikan penjelasan tentang hati manusia yang menerima firman Tuhan ini harus dipergunakan perumpamaan. Mengapa Yesus tidak berbicara secara langsung, secara gamblang, sehingga dapat dimengerti oleh para pendengarnya dan juga kita pendengar pada hari ini? Memang Yesus punya maksud bahwa memang ada orang-orang tertentu yang memang boleh dengar tapi tidak usah mengerti. Ya, boleh melihat tapi tidak bisa melihat dengan benar. Wah, ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan dan sangat membahayakan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa penting bagi setiap kita untuk menyiapkan hati sehingga firman Tuhan itu dapat tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Tadi saya sudah jelaskan keempat jenis tanah di mana benih itu jatuh yang memberikan gambaran tentang hati kita. Mari kita melihat artinya satu persatu. Mari kita fokus kepada ayat yang ke-19. Jenis tanah yang pertama. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, dengan datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih Allah merupakan gambaran firman Allah yang ditaburkan di dalam hati setiap orang. Persoalan yang sangat menjadi perhatian kita di sini ialah bahwa ketika firman itu didengar, sesaat masuk dalam hati kita, tetapi sayangnya ialah bahwa firman Tuhan itu tidak dimengerti. Antara pinggir jalan dan tidak mengerti. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah mengapa firman Tuhan itu tidak dimengerti? Apakah firman Tuhan itu sulit? Baik, kita diskusi saja. Ibu Pri, kenapa firman Tuhan tidak bisa dimengerti? Tidak konsentrasi. Mari kita bicara tentang konsentrasi. Biasanya kalau kita dari rumah itu, pernahkah kita berpikir bahwa dalam ibadah saya akan mendengarkan firman Tuhan dan saya menyiapkan hati saya? Biasanya apakah dengan persiapan seperti ini kita datang dari rumah ke tempat ibadah seperti ini? Terkadang tidak. Ini masalah. Ya. Saya membayangkan bahwa jalanan itu adalah tempat berseliweran atau hilir mudik orang, ya. Jadi saya mencoba, ini mungkin alegori, ya. Tetapi saya mencoba untuk menggambarkan bahwa ketika kita datang di gereja, pikiran kita itu dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, ya. Sehingga ketika firman Tuhan dibaca, ketika firman Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan itu tidak mendapat tempat yang layak, firman Tuhan tidak mendapat tempat yang benar, ya, sehingga firman Tuhan itu melekat pada ingatan kita dan kita pulang pun juga masih segar untuk kita ingat. Karena pikiran kita dipenuhi dengan berbagai persoalan. Benar Bapak Ibu? Halo? Artinya firman Tuhan itu tidak mendapat tempat, ya. Ada hal-hal yang lain yang mendapat tempat sehingga firman Tuhan itu memang terabaikan, ya. Tidak dianggap penting sehingga kita tidak fokus. Ataupun juga kadang-kadang ketika mendengar firman, biasanya kebiasaan ini adalah merupakan masalah sehingga firman Tuhan tidak mendapat tempat. Kebiasaan datang di gereja, ya, datang, ada orang biasanya istilah bahkan diungkapkan juga dalam doa, datang dengan kosong, pulang dengan
berkat. Tidak pulang dengan kosong, ya. Artinya bahwa ketika kita pulang, kita membawa berkat firman Tuhan itu. Firman Tuhan memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita, sehingga kita pulang dengan kesiapan baru dalam menghadapi minggu-minggu yang baru di depan kita. Kadang-kadang kita tidak seperti ini, ya. Ada juga kadang-kadang firman Tuhan itu kita dengar tergantung siapa yang menyampaikan. Benar? Ya. Ada juga kalau ya katakanlah kita tidak bisa memungkiri bahwa karena kita ini bukan orang Kristen baru, ya. Kita sudah memilah-milah mana pengkhotbah yang menarik buat kita, mana pengkhotbah yang biasa, mana pengkhotbah yang tidak menarik bagi kita. Biasanya ketika kita mau fokus kepada orang yang betul-betul kita anggap bahwa pengkhotbah ini lebih bagus. Nah, itulah sebabnya karena sikap seperti ini, ya banyak orang Kristen di Jakarta ini memfavoritkan, mengidolakan pengkhotbah tertentu. Mereka lihat pengkhotbah ini jadwalnya, khotbahnya di mana hari ini, di situ mereka pada berdatangan, ya. Tapi kalau pengkhotbahnya biasa-biasa saja, ya mereka tidak terlalu tertarik. Ini menjadi persoalan sebenarnya. Nah, karena itu, ya kadang-kadang kita juga menyalahkan pengkhotbah, ya khotbahnya begitu-begitu saja, ya. Khotbahnya tidak menarik. Tetapi setiap orang punya tanggung jawab. Si pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan punya tanggung jawab bagaimana berdoa dan mempersiapkan diri dengan benar, sehingga dapat mengangkat firman Tuhan ini, mengartikan, mengaplikasikannya di dalam penjelasannya, sehingga dapat ditangkap dan dapat dimengerti oleh para pendengar. Memang itu tanggung jawab daripada si pengkhotbah, tetapi juga kita punya tanggung jawab untuk bagaimana menyimak, memperhatikan, merenungkan firman Tuhan, mengartikannya dalam hidup kita, dan kemudian kita melakukannya. Untuk melakukannya adalah tanggung jawab setiap kita. Buat saya ialah bahwa sekurang-kurangnya si pengkhotbah ada 1-2 kalimat yang saya bisa tangkap untuk memberkati saya. Amin, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita terlalu mempersalahkan pengkhotbah. Tidak apa-apa juga sih supaya menjadi sebuah koreksi agar si pengkhotbah dapat menyiapkan firman Tuhan dengan maksimal, sehingga memperkaya wawasan kita. Firman Tuhan ini digali dengan sedemikian rupa, sehingga apa yang diungkapkan dalam bacaan-bacaan itu dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh pendengar. Tapi paling tidak ialah bahwa inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sepele memang, tapi pada akhirnya fatal, membuat kita tidak paham dan kita tidak mengerti firman Tuhan. Karena itu, setiap kita punya tanggung jawab untuk menata hati, mempersiapkan hati. Lalu ketika firman Tuhan disampaikan, kita dapat menangkap, memahami, dan mengerti. Nah, karena itulah, ya, saya tidak hanya menyampaikan melalui mimbar ini. Ada komsel untuk kita diskusikan, sehingga ketika kita tidak menangkap, tidak memahaminya, maka kita bisa diskusi, dialog di dalam komsel-komsel itu. Amin, Bapak Ibu. Tapi sayangnya bahwa kebutuhan itu kita belum sadari. Kemarin komsel kami hanya 4 saja dari sekian jemaat ini. Di mana kerinduan kita akan firman? Halo Bapak Ibu, di mana kerinduan kita untuk firman Tuhan? Sudah penuhkah firman Tuhan dalam hati kita? Sudah paham dan sudah mengertikah sepenuhnya firman Tuhan dalam hati kita? Sudah kenyangkan hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan? Saya mengapati ketika kita komsel, hanya beberapa persen dari anggota jemaat. Apakah kita sibuk? Kalau saya melihat di gereja-gereja lain, komsel itu bisa dibuat setiap minggu. Kita sebulan sekali, itu pun hanya 3-4 orang yang hadir. Karena itu, saya mencoba untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar.
Kita menyiapkan waktu, tidak hanya membicarakan melalui mimbar ini, tapi juga kita berdiskusi. Karena ini adalah merupakan tanggung jawab saya. Dan kalau Bapak Ibu tidak menghargai waktu yang kita sudah siapkan bersama, kita masing-masing punya tanggung jawab. Amin. Dan saya berharap ke depan, mari, ya bila perlu ada inisiatif dari Bapak Ibu, ya untuk berdiskusi. Mari, kalau ada tema-tema atau bagian-bagian firman Tuhan, jangan membiarkan hati kita sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena itu, mari biarkanlah hati kita rindu akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyelamatkan kita, firman Tuhan yang meneguhkan kita, firman Tuhan yang menghibur kita, firman Tuhan yang akan mengarahkan kita sehingga hidup kita menjadi benar. Bukan falsafah-falsafah dunia ini, bukan doktrin atau teori-teori dari dunia ini. Karena itu, mari kita menyadari bahwa firman Tuhan itu penting bagi hidup saya. Firman Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kekekalan. Kita semua paham bahwa Bapak Ibu sibuk, ya, sibuk. Tetapi kesibukan itu sebenarnya bisa kita atur. Amin. Mari jangan biarkan hati kita sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Karena iblis sangat gampang untuk dapat memengaruhi kita sehingga kita menutup diri terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua dalam ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kata murtad ini rupanya ada juga di Alkitab, ya. Kalau orang di sebelah masuk percaya Yesus disebut apa? Murtadin, ya. Murtadin adalah orang yang berbalik meninggalkan keyakinannya, ya. Murtadin, ya. Ya, rupanya orang Kristen yang berbalik dari ajaran Kristen juga disebut murtad, ya. Artinya berbalik meninggalkan keyakinan ajarannya. Itu yang disebut dengan murtadin. Nah, Bapak dan Saudara, apa makna benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu? Ya. Nah, batu-batu adalah merupakan gambaran daripada hati manusia, di mana sebenarnya tidak ada tempat yang lowong atau tempat yang luas. Saya mencoba untuk menggambarkan tempat yang lowong, yang luas ini dengan tanah, ya. Artinya ialah bahwa tanah itu sebenarnya tempat yang memungkinkan tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Tetapi rupanya justru pada gambaran ini batu-batu ini penuh, ya, banyak, sehingga tanah itu hanya sedikit. Sehingga pada waktu benih itu ditaburkan sempat dia tumbuh, ya. Tetapi karena dia bersaing, artinya ruang lingkup di mana dia harus batangnya itu bisa tumbuh, dijepit oleh batu-batu itu, sehingga akarnya itu tidak bisa menembus sampai ke dalam. Akhirnya kering, lalu kemudian layulah pohon ini. Ini gambaran daripada firman Tuhan. Aplikasinya apa? Apa yang ada dalam hati kita tentang batu? Ya, sekali lagi bahwa pikiran manusia, hati manusia itu tidak kosong, betul, ya? Ya, kalau dalam pelajaran filsafat, manusia itu sudah dipenuhi dengan konsep-konsep yang dibawanya dari kecil. Kalau orang yang dari kecil sudah tertanam dengan faham komunisme, ya, faham komunisme itu yang menjadi batu penghalang untuk firman itu bisa bertumbuh, ya. Sedari kecil ada orang yang konsep hatinya itu dipenuhi dengan ajaran agama lama, ya, atau juga ajaran suku, ajaran nenek moyang, ajaran adat istiadat. Nah, itulah sebabnya untuk firman itu bisa bertumbuh dalam hati dan pikirannya agak sulit,
Karena ini yang menjadi penghalang. Isme, ajaran doktrin-doktrin yang lama itu memenuhi hatinya, ya, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa berkembang, bertumbuh. Dan ketika bertumbuh, dia pasti akan bergesekan, dan firman Tuhan itu akan terjepit, dan pada akhirnya tidak membuat firman Tuhan itu menjadi hal yang dapat memengaruhi kehidupan. Nah, itulah sebabnya kenapa ada orang Kristen yang dari lahir sampai umur 10, 20, 30 tahun tidak bertumbuh, tetapi kehidupannya selalu diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan. Saya punya teman pemuda, ya, dia senior saya, dia ketua pemuda. Kemudian ya setelah itu saya menjadi ketua pemuda. Nah, hari ini dia hidup dengan minum mabuk, ya, karena memang kebiasaan itu ada tertanam dalam filosofinya bahwa minum itu tidak apa-apa. Minuman keras artinya, ya, minuman keras itu tidak apa-apa, yang penting tidak mabuk, ya. Tapi saya ingin membalikan pernyataan ini, bahwa tidak ada orang yang mabuk tanpa minuman keras. Betul Bapak Ibu? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya teleponan dengan teman yang lain. Dia katakan bahwa hidupnya semakin, ya, karena ekonominya bagus juga, itu memfasilitasi dia sehingga dia bisa menikmati, ya, kehidupan mabuk-mabukan itu, ya. Jadi konsep itu sudah tertanam, ya, sehingga sudah parah, mengkungkung, menghimpit firman Tuhan yang sebenarnya dia sudah peroleh dari masa muda sampai masa tua. Dia juga pernah jadi BPJ, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain, ya, bahkan menjadi masalah. Nah, ini karena konsep-konsep yang lama. Ada batu yang besar yang menghalangi firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya jalan satu-satunya adalah batu itu harus dipecahkan. Amin. Ya, kalau ada konsep-konsep lama yang membuat firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dalam pikiran kita, dalam hati kita, mari minta Tuhan untuk menolong kita. Kita harus menaklukkan diri kita di bawah kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh. Dan yang punya tanggung jawab terhadap setiap hati kita adalah masing-masing kita sendiri. Memang sekali lagi kita sementara berjuang dengan tabiat kita, dengan keakuan kita, dengan konsep kita yang sulit untuk kita bisa beralih darinya. Itulah sebabnya hanya Roh Kudus yang bisa menolong setiap kita. Karena itu ini yang menjadi pergumulan. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan itu boleh bertumbuh, tertanam bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kemudian yang berikutnya, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan, penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dan orang seperti ini akan cepat beralih dari kekristenannya, dari imannya, dari firman Tuhan ketika ia mengalami masalah. Ya. Mungkin juga dia tidak meninggalkan imannya. Dia tetap Kristen, namanya tidak berubah, tetapi dia terus menjadi pengelana dan pengembara di gereja-gereja. Dia mencari tempat yang nyaman, ya. Tapi pada akhirnya sebenarnya dia sementara memperlihatkan sebuah kehidupan rohani yang labil, yang gampang diombang-ambingkan oleh perasaannya, oleh keadaan di sekitarnya. Dia tidak memiliki pendirian yang teguh, dan dia tidak kokoh. Kalau ada masalah, dia cepat. Ibarat seperti orang fasih yang digambarkan oleh Mazmur, seperti sekam yang gampang ditiup oleh angin. Karena itu, ini penting. Kemudian yang ketiga, ayat 22. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini berbicara mengenai masalah keinginan, ya, keinginan. Bapak dan saudara, setiap kita punya keinginan, kan? Keinginan yang sama yang diingini oleh setiap manusia ialah ingin kaya. Kalau ada yang tidak ingin kaya, ya, ingin kaya, ya. Ingin kaya ini salah atau benar? Ya. Tapi buat saya ialah, ya, saya ingin kaya. Lalu setelah kaya apa? Nah, itu manfaat. Tapi kadang dalam pengalaman baik yang dicatat oleh Alkitab maupun dalam pengalaman hidup sehari-hari, ketika seorang kaya, dia dikendalikan oleh kekayaan itu. Ya, ini contoh, bukan semua manusia mengalaminya. Misalnya katakan ada kisah, ada seorang pasangan suami istri ketika mereka mulai menikah, mulai dari ketika mereka hidup sederhana, didampingi oleh istri yang setia dalam segala situasi dan kondisi susah, berdoa, dan kemudian Tuhan memberkati usaha dan pekerjaannya. Lalu kemudian mulailah ada peningkatan ekonomi, ya. Karena uang itu punya pengaruh yang luar biasa dalam hidup ini. Dia bisa mencapai apa saja. Nah, biasanya orang kaya itu godaannya tidak sedikit, ya. Ketika sudah punya mobil satu, mobil yang lebih bermerek, kemudian mobil dua, rumah dua, rumah tiga, rumah dua dan tiga kosong. Ya, karena punya uang banyak, godaannya banyak, ya, ia dibuntuti oleh, ya, Ibu Pri bilang kuntilanak. Ya, sudah awalnya biasa-biasa saja, ya, tetapi akhirnya karena sudah punya daya pikat yang luar biasa, akhirnya jadi, ya. Kemarin ada heboh satu ustaz, anak-anak dan istrinya tidak tahu bahwa dia sudah punya istri lain juga, ya. Nah, 1-2 hari ini masih menjadi masalah, ya, ribut. Nah, ingin kaya, dan pada akhirnya kekayaan itu menutupi hati nuraninya, ya, yang tadinya dia tidak lagi berpikir bahwa istri saya yang dulu yang sederhana ini, ya, yang mendampingi saya dalam susah dan duka, suka dan senang. Nah, itulah sebabnya ada istilah katakan bahwa ini istri masa muda ketika masa sulit. Nah, istri sekarang ketika masa jaya. Ya. Persoalannya apa? Masalah kekayaan. Apakah ini tidak terjadi pada orang Kristen? Selalu kemungkinan itu ada. Itulah sebabnya saya selalu berkata, hati-hati dengan keinginan, ya. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan semua keinginan kita? Karena pasti kemungkinan besar akan ada masalah. Karena itu, ya, inilah gambaran daripada tanah yang dipenuhi dengan semak belukar. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman Tuhan itu tidak berbuah, dan kehidupan orang itu penuh dengan masalah. Dan yang terakhir adalah tanah yang subur. Ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya rasa bahwa kita semua merindukan gambaran hati kita seperti yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-23 ini. Hati kita ibarat tanah yang subur, yang ketika ditanami oleh firman Tuhan, firman Tuhan itu tertanam dengan baik, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Pertanyaan bagi setiap kita, Bapak Ibu, seperti apa hati kita? Apakah hati kita ibarat
Ya seperti pinggir jalan, tanah yang penuh dengan batu-batu, ataupun semak duri, ataupun tanah yang subur. Mari kita merindukan supaya hati kita sama seperti tanah yang subur. Dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita menerimanya apa adanya. Kita melakukannya. Walaupun sekali lagi bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu sulit, ya. Katakan saja, ada firman Tuhan apa yang sulit? Disuruh untuk memaafkan, bersikap baik terhadap orang yang menyakiti hati kita. Itu gampang atau sulit? Kan? Gampang ya? Hah? Sulit ya? Sulit. Tapi kita harus belajar untuk menerima dan mengampuni mereka. Belajar untuk mengasihi mereka. Ini sesuatu hal yang tidak gampang. Dan untuk bisa memiliki hati yang seperti ini, bukan sesuatu hal yang mudah sesaat, tapi perlu sebuah upaya, doa, pergumulan, belajar, dan bahkan perlu waktu. Tidak ada sesuatu keberhasilan tanpa sebuah upaya. Benar Bapak Ibu? Tidak ada sebuah keberhasilan tanpa usaha. Karena itu sesulit apapun firman Tuhan yang kita anggap sulit untuk dilakukan, mari belajar untuk melakukannya. Minta bantuan daripada Tuhan oleh Roh Kudus untuk melembutkan hati kita. Ya, kadang-kadang kita bermasalah dengan masalah hati, kita bermasalah dengan masalah waktu, kita bermasalah dengan masalah uang, ya, kita bermasalah dengan banyak masalah lain. Karena itu biarkanlah firman Tuhan mengubah hidup kita. Tidak akan ada perubahan tanpa ada respon yang benar dari hati kita. Amin. Sekali lagi, tidak akan ada perubahan di dalam hidup kita tanpa kita memberi firman Tuhan untuk hidup dalam hidup kita, lalu kita mau belajar melakukannya. Roh Kudus hanya akan membantu orang yang taat dan setia. Ya. Karena itu jangan biarkan hati kita berlama-lama sama seperti tanah yang di pinggir jalan. Jangan biarkan hati kita berlama-lama sepanjang umur hidup kita dipenuhi dengan bebatuan yang sulit untuk firman Tuhan bisa tumbuh. Jangan biarkan hati kita berlama-lama sama seperti semak belukar yang tidak kondusif bagi firman Tuhan. Tetapi berubahlah, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, agar firman Tuhan dapat tertanam dengan baik, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Inilah kerinduan Allah bagi setiap kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari saatnya kita berdiri. Aku mau cinta Yesus selamanya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan menyiapkan hati untuk firman Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti akan membiarkan firman Tuhan untuk mengubah kehidupannya. Orang yang cinta Tuhan pasti siap untuk melakukan firman Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau menilik setiap kami. Seperti apa gambaran hati kami? Apakah seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan? Benih yang jatuh di bebatuan, benih yang jatuh di semak belukar. Tapi kami rindu supaya hati kami seperti tanah yang subur. Dan kami siap untuk melakukan firman. Walaupun sulit, tapi kami yakin janji-Mu bahwa Roh Kudus akan membantu kami, sehingga kami terus terbang tinggi, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Selama kita ulangi lagu ini, katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Katakan ya Allah, ya Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarkan musik tetap mengalunkan lagu ini dengan lembut. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk masing-masing meneliti hati. Seperti apa hatimu? Hanya kita sendiri yang tahu seperti apa hati kita. Dan ketika kita menemukan hati kita, diri kita, seperti gambaran yang dijelaskan oleh Yesus pada pelajaran kita hari ini, relakkanlah dirimu untuk berubah. Jangan bertahan dengan kondisi hati yang tidak memungkinkan firman Tuhan untuk bertumbuh. Berubahlah, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga kita bisa menghidupi firman Tuhan. Hanya Bapak Ibu dan Saudara sendiri yang bisa memungkinkan hati bisa berubah. Siapapun tidak bisa mengubah kita. Hanya Roh Kudus. Karena itu izinkanlah firman Tuhan mengoreksi kita, menilai kita, mengevaluasi kita. Jadilah orang Kristen yang taat dan setia dengan firman Allah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. dosa tidak hanya tindakan atau melakukan sebuah kejahatan, tetapi dosa juga adalah ketika kita tahu itu benar dan kita tidak melakukannya, itu juga adalah dosa.
seberapa banyak kebenaran yang kita sudah tahu selama ini, tapi kita tidak melakukannya. Itu artinya kita terus hidup di dalam dosa. Karena itu mari lakukan firman Tuhan apa adanya, sehingga sungguh-sungguh kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang saleh hidup di hadapannya. Bapa di surga, inilah kami pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kami dapat belajar tentang kondisi tanah yang merupakan perumpamaan tentang seorang penabur. Ada tanah di mana bibit itu jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang dipenuhi dengan semak, duri, bahkan juga ada tanah yang subur. Kami rindu supaya hati kami sama seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, kami menerima firman Tuhan itu, memikirkannya, merenungkannya, dan belajar untuk melakukannya, sehingga kami dalam hidup ini menghasilkan buah kebenaran firman Tuhan yang lebat, yang dapat menyukakan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun kami yang ada dalam ruangan ini yang mendengarkan firman ini, tolong kami agar kami menundukkan hati kami terhadap firman, dan kami siap untuk melakukan firman, sehingga kami diberkati dan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Hari-hari ke depan akan ada banyak tantangan yang membuat kami, menantang kami untuk tidak melakukan firman. Tapi hari ini kami mau berkata, Tuhan, kami mau belajar melakukan firman dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Tapi kami yakin bahwa Roh Kudus akan membimbing kami, sehingga firman itu kami dapat lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan pujian katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi sampai saat ini, semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih kami dapat menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Tuhan juga menerima ungkapan hati kami melalui puji-pujian kami hari ini, penyembahan kami hari ini. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan, yang menyampaikan firman-Mu,
yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, kolektan penyambut jemaat multimedia. Berkat yang sama kami terima daripadamu sebagaimana janji firman-Mu, bahwa semua yang kami lakukan dalam persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Maka juga dengan seluruh jemaat-Mu yang telah hadir hari ini, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Tolong kami Bapa supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Karena melakukan firman-Mu Allah sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Allah. Melakukan firman Allah sebagai bukti bahwa kami punya hubungan dengan Engkau. Jangan biarkan kami masuk keluar tempat ini menjadi kebiasaan, tetapi kami harus bertumbuh dan berbuah di dalam firman. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah hidup kami menghasilkan firman, sehingga hidup kami menjadi sebuah persembahan hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, juga menjadi saksi dan berkat bagi orang-orang yang ada di seputar kami. Doa untuk hubungan-hubungan kami, baik suami istri, anak orang tua, adik kakak, bahkan dengan siapapun, mampukan kami untuk menjalin hubungan dengan indah, sehingga kami dapat menikmati kebersamaan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Kami terus teringat akan hamba-Mu Pak Agus. Hari Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu, bangkitkan semangat, pulihkan hamba-Mu. Dalam kondisi seperti ini, teguhkan imannya. Keluarga, Ibu Vivi dan anak-anak, biarlah teguhkan mereka supaya terus memberikan perhatian dan pelayanan kepada Pak Agus sampai sembuh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, jika hari ini mereka lemah tubuh, mari Tuhan Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka. Bahkan mereka juga yang tawar hati atau mengalami pergumulan apapun, Tuhan hiburkan mereka. Biarlah mereka bangkit dari kondisi mereka. Mereka menjalani hidup dengan sukacita karena pekerjaan Kristus dalam hati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, beri berhasil. Ada hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan juga mendukung pelayanan pekerjaan-Mu dalam jemaat ini. Ya Bapa di surga, kalau ada masalah atau persoalan apapun, walaupun kami tidak menyebut atau mengungkapkan yang melalui doa ini, Tuhan Engkau Allah kami yang maha tahu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu penuh dengan kuasa. Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hubungan, bahkan masalah apapun. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kamu hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang sudah saatnya untuk menikah, Tuhan siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan yang akan mendampingi hidup mereka seumur hidup. Mereka berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Yesus, tolong segala kebutuhan-kebutuhan operasional pelayanan tempat ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami terus bersatu untuk dapat mengemban pelayanan ini. Kami akan melihat pekerjaan Allah yang besar. Berikan kami semangat, kekuatan, visi misi yang dapat meneguhkan kami untuk terus mengemban tugas pelayanan ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau berkati ketua umum badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah badan pengurus daerah, bahkan gembala-gembala jemaat badan pengurus jemaat di seluruh wilayah Indonesia ini. Pakai gereja ini untuk jadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di mana saja berada, bahkan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kami berdoa untuk kerjasama pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan, tolong supaya melayani Indonesia ini dan negeri ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, hamba-hamba Tuhan yang ada di front garis depan.
teguhkan, kuatkan mereka dalam menghadapi segala situasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, jajaran pemerintah dan pusat sampai ke daerah. TNI Polri, kiranya Tuhan memberkati agar mereka boleh bersatu membangun negeri ini, sehingga akan menjadi harapan, cita-cita bangsa yang dapat terwujud. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat-tempat yang lain hari ini, dimanapun mereka berada, biarlah perlindungan Allah menyertai mereka. Sebaliknya kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam sepanjang minggu ini, di mana saja mereka berada, baik di daerah Jabodetabek maupun di kota-kota lain. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami pada hari ini. Dan mengucap syukur juga untuk persembahan umat yang telah diberikan kepadamu hari ini. Baik persembahan sukarela, persembahan kolekte, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan. Biarlah persembahan ini adalah merupakan bentuk iman kami, cinta kasih kami kepadamu, tanggung jawab kami atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Mampukan para kepemimpinan dalam jemaat ini, Gembala BPJ untuk mengolah keuangan ini, sehingga pelayanan ini terus berjalan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati, baik secara jasmani maupun secara rohani. Inilah doa kami Bapa. Kami tahu bahwa ada banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kemahkuasaan-Mu. Biar Tuhan yang akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha ketika Kristus datang untuk menjemput kita sekalian masuk di dalam rumah kekekalan, menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kepada kita sudah selesai, Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan yang ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.